kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nggak boleh jadi jahat. Pesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, atas berkat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan melalui hamba Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di sini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan.
Shalom saudara, shalom, selamat siang. Semua hari ini penuh sukacita, diberkati Tuhan. Amin. Saya mengucapkan terima kasih ya Ibu Bapak Gembala sudah mengundang saya ke sini. Suatu kehormatan ini. Hari-hari ini mungkin banyak orang-orang yang mengalami ketakutan, kegentaran ya, tapi percaya Tuhan itu selalu ada di dekat kita. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yuk kita mulai puji-pujian di sini di tempat ini luar biasa ya. Hadirat Tuhan juga luar biasa, itu yang penting. Kalau kita pergi gereja tapi tidak ketemu Tuhan, sia-sia, betul enggak? Yang penting kita ketemu Tuhan, karena Tuhan itu membuat kita ini roh kita bangkit, betul enggak? Yuk kita mulai baca Yesaya 60 ayat 5. Yesaya 60 mulai ayat 1 sampai 5. Judulnya, kemuliaan Tuhan akan datang atas kita. Perkatakan, kemuliaan Tuhan akan datang di tempat ini. Ayo perkataan, kemuliaan Tuhan akan datang di tempat ini. Amin. Percayalah, karena Tuhan itu sangat mencintai orang-orang yang sungguh-sungguh serius cari Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang murni hatinya. Betul, karena orang yang murni hatinya itulah yang akan melihat Tuhan. Amin. Yuk kita baca mulai ayat 1, 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya nyata atasmu. 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling mereka. Semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. 5. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat, dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Amin. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin, saudara. Nah, Tuhan itu saat ini akan memberkati anak-anaknya. Karena tahun-tahun ini Tuhan akan menunjukkan, akan mendemonstrasikan suatu hal-hal yang supranatural yang gak pernah kita kepikirkan. Karena kalau kita punya Tuhan yang ajaib, kita harus percaya. Yang pertama kita harus bangkit terang, betul enggak? Sebab terang Tuhan itu sudah datang dan kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atas kita. Itu apa artinya? Kalau Tuhan sudah bangkit bersama kita, berarti kita ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya sebetulnya mulai dari kemarin tuh seminggu yang lalu sudah doa-doa. Tuhan, apa yang ku sampaikan di tempat ini ya gitu. Saya redek kalau di tempat lain. Tapi Tuhan itu baru tadi ngasih tahu saya serius doa Tuhan, kasih apa ya gitu temanya. Terus Tuhan ngasih saya, kita ini jadi anak-anak Tuhan, harus bangkit menjadi terang karena ini saatnya. Orang-orang di seberang sana itu pada melihat, anak Tuhan yang mana yang bisa dicontoh, betul enggak? Oh, kita di sekeliling kita banyak orang-orang yang mungkin mengenal Tuhan, mungkin sekarang lagi viral ya. Itu saya sedih, betul enggak? Lagi viral. Kok pendeta seperti ini, seperti itu ya, mengerikan, betul enggak? Tuhan tuh cari orang yang hatinya murni. Dan yang hatinya murni itu sekarang agak sulit mungkin ya. Saya tahu Pak Jeffer dan Ibu ini hatinya murni. Dia melayani itu dengan segenap hati, betul enggak? Kalau kita itu hatinya murni, kita pasti ditemukan dengan orang-orang yang hatinya murni juga gitu loh. Ya, contohnya kita ini mungkin dari kehidupan latar belakang kita enggak semuanya mulus, betul enggak? Contohnya seperti Messi yang pemain sepak bola.
Mungkin saya kurang suka dengan sepak bola karena itu permainnya laki-laki, tapi saya suka olahraga saudara. Suka, saya mulai muda itu suka pertandingan voli kemana-mana. Pertandingan basket tidak seberapa, tapi voli saya suka, makanya badannya gemuk besar ya. Tapi ini mekar sudah karena terus Messi itu menjadi sepak bola terkenal dan dia menjadi seorang triliuner, betul enggak? Ya toh. Terus lagi pemain sepak bola apa? Ronaldo ya. Dia itu menerima apa ya? Messi walaupun ibunya itu seorang pembantu. Siapa yang tahu kalau Messi itu ibunya pembantu? Bayangkan saudara, seorang pembantu, saya tidak menghina loh ya, bukan menghina pembantu, tidak. Tapi kita ini bisa melihat, jadi mata kita ini bisa merubah paradigma pikiran kita. Bahwa Messi, ibunya seorang ART, pembantu rumah tangga. Tapi dia bisa merubah kehidupannya menjadi seorang triliuner. Kita mau enggak begitu? Ayo di sini, ya toh di sini pasti tingkatnya lebih tinggi dari ibunya Messi, betul enggak? Kita harus mau lebih lagi karena Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat. Saya sendiri juga dari kehidupan yang papa saya itu ateis, tidak kenal Tuhan, betul enggak? Tapi akhirnya melahirkan seorang anak-anak yang melahirkan menjadi pengerja-pengerja Tuhan gitu. Ya toh kita ini harus membuka paradigma kita harus bersama Roh Kudus itu luar biasa saudara, bisa mengubah orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Saya tidak mengatakan saya luar biasa, tidak, saya orang yang biasa. Tapi Tuhan bisa memakai orang yang biasa menjadi luar biasa. Jadi roh kita ini harus bangkit gitu. Yang kedua seperti pemain lainnya itu Ronaldo. Ronaldo ini papanya juga seorang yang pemabuk, bayangkan. Seorang pemabuk masa melahirkan pemabuk. Setuju enggak? Enggak setuju kan ya? Seorang pemabuk harus melahirkan seorang penginjil ya toh. Walaupun enggak penginjil mungkin seorang pengusaha, betul enggak? Kalau Ronaldo ini juga pemain sepak bola yang menghasilkan juga menjadi triliuner juga. Bayangkan saudara. Coba pikir sejenak. Seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya ART mempunyai anak seorang triliuner. Terus lagi seorang pemabuk melahirkan seorang anak triliuner juga. Bisa membayangkan ini. Coba ini menjadi PR kita, betul ya? Kalau gitu aku ini harus melahirkan lebih. Di sini kan banyak bapak-bapak, ibu-ibu pasti punya anak. Pasti punya keinginan, Tuhan aku mau anakku menjadi yang the best. Anaknya Pak Jeffer dan Ibu menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Itu harus kita perkatakan ya, kita harus perkatakan, kita harus deklarasi. Sekarang ini musim deklarasi ya, betul enggak? Waktu sebelum Presiden Jokowi diangkat dan kabinet-kabinet lainnya, kan ayo ngajarkan kita deklarasi. Dulu itu rasanya enggak usum ya deklarasi, tapi sekarang mulai usum. Makanya kita harus mendeklarasikan anak-anak kita, diri kita, aku jadi orang yang luar biasa, aku jadi orang yang ajaib. Hal-hal yang supranatural itu saatnya sekarang terjadi saudara. Jadi kita jangan mengeluh, waduh nasibku ini bagaimana ini gara-gara ibuku, gara-gara bapakku, enggak boleh. Di sini juga banyak-banyak orang-orang muda. Saya juga dulu hidupnya susah, saya juga bekerja. Mungkin 40 tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu itu saya masih umur 20 ya. Berarti 47 tahun yang lalu. Yaitu berarti saya itu masih zaman dulu itu kan saya kerja juga naik bemo, bayangkan. Tapi saya waktu itu bercita-cita, saya enggak mau anak-anak saya naik bemo. Betul enggak? Bayangkan kalau naik bemo zaman sekarang ya toh. Kita harus merubah paradigma dan pikiran kita. Akhirnya apa? Papa saya seorang singsai, akhirnya ngalami bangkrut. Seharusnya dia kan percaya Tuhan, tapi dia tetap keras kepala, karena namanya ateis, tidak mudah itu. Jadi dari hidupnya itu keras, suka minum-minum. Bayangkan kalau saya pulang, saya tidak ngomong kalau pergi bersekutuan. Karena saya baru bertobat itu umur mungkin sekitar 16 tahun, 15 tahun. Ngelihat tetangga saya itu kok enak ya keluarganya, damai sejahtera, betul enggak? Kok enggak pernah bertengkar, enak kok lihat papaku ini kok suka minum-minum, betul enggak? Pasti kita ini, aduh gimana ya gitu, apalagi perempuan, bayangkan. Terus akhirnya
saya merubah ini, mulai berpikir saya mau tak intip orang Kristen kok persekutuan tuh di mana ya? Waktu masih ingat, masih mungkin ada yang tahu namanya Bu Parti ya. Kalau ibu satunya udah meninggal. Itu akhirnya saya ke sana. Mereka berdoa, saya enggak ngerti, saya ikut berdoa. Wong saya diajari ya ikut Islam, jadi saya bisa mengaji, saya bisa membaca alif ba ta sa. Jadi saya apa aja saya pelajari gitu. Jadi kehidupan itu kita ini harus merubah diri kita sendiri. Kalau kita enggak belajar merubah hidup kita akan terlewatkan. Apalagi sekarang ini zamannya apa? AI. Betul enggak? Anak-anak muda, walaupun ibu-ibu mungkin harus perlu belajar ya. Saya ini umurnya sudah 59 juga. Saya ini juga belajar loh. Bagaimana caranya kalau dulu saya enggak bisa nge-grab, betul enggak? Suatu ketika walaupun saya punya mobil, kan ada bisa juga mobilnya lagi dipinjem atau ada tamu, saya kan enggak punya mobil. Wah gimana caranya? Bisa manggil Grab saya. Terus akhirnya waduh pembantunya pulang, saya bisa ambil Grab makanan, betul enggak? Jadi kita ini harus jadi orang-orang itu yang apa namanya itu, mempunyai paradigma yang ayo kita bangkit, ayo kita maju. Jangan wis aku lemah, wis gini-gini hidupku. Jangan gitu saudara, harus merubah. Di tempat saya juga banyak ibu-ibu yang waktu pandemi itu mengeluh mereka. Waduh bagaimana ini saya enggak punya uang untuk belanja, enggak punya penghasilan. Rumahku mau ambruk, betul enggak? Akhirnya saya memberi pengetahuan dia, mengajarin untuk berjualan. Enggak apa-apa, berjualan sepele atau seperti mungkin jual apa? Jual buah atau jual apa? Kue, enggak masalah. Yang penting Tuhan itu memberkati itu ada wadahnya. Kita harus punya wadahnya. Kalau mau maju kita harus punya wadahnya. Walaupun mungkin enggak apa-apa jualan nasi pecel, betul enggak? Kalau nasi pecelnya enak kan rame tuh kayak pandi giling gitu ya. Betul enggak? Jadi kita jangan meremehkan. Ya toh, apalagi mungkin pernah pengalaman kerja sama orang bagian gudang. Apa diamati, dilihat. Jadi harus belajar kita. Kalau kita enggak merubah paradigma kita akan ketinggalan. Zamannya AI ini nanti bakalnya petugas-petugas yang di bank itu mungkin dikurangin ya. Jadi semuanya itu akan dikurangi. Sekarang pabrik tekstil pun sudah bangkrut. 1.000 karyawan atau 10.000 karyawan sudah dipulangkan, bayangkan. Padahal Indonesia ini termasuk pabrik tekstil di Bandung itu luar biasa ya. Waktu masih saya muda, pabrik tekstil itu sangat banyak dan saya tahu karena kayak Tristate apa, karena saya pernah nangani di situ ya. Jadi saya waktu mudanya itu bekerja saya juga semangat, pagi kerja sampai jam 5 saya tidak pulang saudara, kerja lagi saya sampai jam 12 malam kalau malam minggu. Kalau hari biasa saya mungkin bisa pulang jam 10, 11. Kadang kalau weekend itu ada istilahnya dulu itu apa ya, midnight show ya, karena saya ini sudah tidak nonton bioskop sejak muda saudara. Tapi saya pernah kerja di gedung bioskop bagian pengawas, bayangkan. Jadi saya tidak bisa masuk gedung bioskop, tapi untung dulu waktu saya masih kerja, saya ini bisa, jadi mengawasi gitu loh. Tiketnya korupsi enggak gitu. Memang saya mulai muda rasanya dipanggil Tuhan tuh punya destiny menjadi pengawas ya. Akhirnya saya menjadi seorang pimpinan perusahaan itu saya juga ngawasi beberapa manajer yang sudah tingkatnya atas. Saya masih waktu itu umur 21 ya, lulus itu. Jadi semua itu manajer saya itu tua-tua, rata-rata udah 50. Kayaknya kalau waktu dulu saya masih umur 20 ngeliat umur 50 tua ya. Kalau zaman sekarang kayaknya sudah beda ya. Ya Pak Jeffer kayak umur 30 kan ya. Ya memang masih 30 ya mungkin. Lebih muda lagi ya. Ibunya kayak umur 25. Jadi kayaknya itu apa ya, beda, sudah zaman ini beda. Jadi kita ini harus memperbaiki diri kita. Jadi waktu itu sampai akhirnya saya bekerja, sampai saya menikah dengan suami saya pacaran tidak nonton bioskop. Jadi saya kalau masuk ke gedung bioskop itu ada sesuatu yang mau meledak dalam diri saya. Akhirnya saya tidak bisa. Suami saya yang mengerti. Jadi sampai hari ini loh saya saudara tidak nonton bioskop, tidak istilahnya meninggalkan duniawi itu sejak muda. Mungkin kalau
duniawi macam-macam ya zaman sekarang ya, bisa nge-mall terus. Enggak kok, saya enggak nge-mall terus. Kalau cocok beli, langsung beli beberapa gitu. Pikirnya pendeta-pendeta yang datang ke tempat saya selalu ngomong, ibu ini pasti keluyurannya mall terus. Salah ini berarti, asal melihat ya, tak betul enggak? Enggak ini. Terus saya lanjutkan lagi. Jadi semua orang-orang yang backgroundnya kurang, akhirnya diangkat Tuhan bisa menjadi miliuner. Ya. Apa yang menentukan itu semua? Cara berpikir kita. Jadi cara berpikir kita ini harus berubah, paradigma kita ini harus berubah. Kita tidak boleh berpikiran bahwa aku yang anaknya ini, aku harus jadi ini. Betul enggak? Sekarang ini saya lihat ya, kalau saya sekali-sekali datang ke pasar saya senang ngomong-ngomong, kadang-kadang sekali-sekali walaupun punya mobil, saya naik Grab. Tujuannya apa? Saya kepengen ketemu orang-orang itu menginjil, saya biasa gitu. Saya ke pasar suatu ketika, terus Bu beli ayam gitu. Sebetulnya saya enggak niat kalau beli ayam, maunya itu cuma ngeliat-ngeliat. Oh iya Pak, tak beliin akhirnya. Setelah saya beliin tak tanyain, Pak masih muda gini, karena tak lihat itu dia itu berpotensi. Masih muda dan keren, lulusannya apa? Dia bilang, saya kuliah Bu dari UNER. Kaget saya, jual ayam kok kuliah ya? Loh sudah lulus tak? Sudah. Loh kok enggak punya keinginan untuk bekerja lain lebih maju daripada jual ayam. Maksud saya enggak ngenyek loh ya, jual ayam pun ya banyak yang kaya, betul enggak? Terus dia bilang apa? Soalnya bapak saya ini dulu jual ikan, katanya bilang gitu. Ternyata loh, berarti yang di depan tuh bapak kamu tuh. Iya Bu. Oh alah, saya mikir. Apa gunanya ya? Bapaknya dulu pasti enggak kuliah UNER. Anaknya kuliah UNER tapi jual ayam. Betul enggak? Saya sampai kasihan. Ayo coba kamu berubah paradigmamu, pikiranmu. Saya suka gitu. Jadi hobi saya itu ngerubah orang, ngawasi orang. Katanya orang-orang mungkin ya nggak ngerti kepo ya. Padahal enggak. Saya punya kepingin itu mengangkat derajat orang itu lebih maju lagi. Karena kalau saya merasa diangkat Tuhan, kenapa orang lain enggak? Gitu loh. Jadi kita itu punya paradigma pikiran. Yang kedua, cara dan bersikap yang benar. Ya toh. Kadang-kadang kita itu punya pikiran, wis aku enggak mau bersikap yang benar kayak mama, wis bapakku mabuk, aku ya ikut mabuk. Rugi sendiri, betul enggak? Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu harus punya karakter Kristus, betul enggak? Karena Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat, betul enggak? Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Coba kalau setiap hari kita bangun tidur, kita sudah mempunyai nafas hidup yang luar biasa. Coba kalau pakai oksigen, oksigennya itu besar dibawa kemana-mana, bayangkan. Iya toh, kita ini mengucap syukur. Kita bisa berjalan, kita bisa apa lagi? Mau apa kita bisa pergi. Ya, jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Bangun tidur mengucap syukur. Mungkin malas kita kadang-kadang. Tuhan itu sering membangunkan kita, betul enggak? Jangan bilang kalau aku ini enggak bisa tidur. Oh ya, sering ngomong gitu orang-orang. Loh kamu enggak bisa tidur itu ya dibangunkan Tuhan untuk berdoa. Karena saat-saat ini kita ini harus berjaga-jaga saudara. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Coba, saya ini baru-baru ini ke Israel. Orang-orang kalau waktu saya kan perang, saya agak takut. Karena waktu itu saya ingat Henny Kristiano sempat ngomong dia itu dibawa ke satu ruangan kayak ruangan tempatnya kalau ada perang masuk ke bawah tanah. Pasti kalau ruangan itu enggak pernah dimasuki pasti baunya apa kan enggak enak tuh ya. Pengap lah, stres pasti soalnya apa, kebelet kencing katanya kalau perempuan ya apa gitu loh. Ya toh, terus sudah di ruangan itu. Lah saya mikir, aduh Tuhan kalau aku ke Israel aku enggak mau loh dalam keadaan gitu. Betul enggak? Loh, bukan kita ini enggak mau bayar harga, enggak loh, beda saudara. Bayar harga dengan kita itu hikmat itu sangat berbeda. Karena kalau kita dalam keadaan perang kita pergi, kita aman oke. Tapi kalau dalam keadaan perang terus nanti ya enggak minta ya, saya masih punya anak 3 laki yang belum mentas istilahnya ya. Mama itu mungkin pikirannya begitu. Mama itu pikirannya mungkin kalau ada makanan mamanya enggak usah, anak yang makan. Betul enggak ya? Ya toh, pasti gitu. Jadi aduh, aku sampai mikir anakku sing Dustin ini masih umur 20 tahun Tuhan belum lulus gitu. Jadi
Aku tanya sama pendetanya yang ngajak, Pastor, ini masih aman tadi sana? Ya kita berdoa sama-sama, Bu, dalam hatiku gini. Aku ya bisa menjawab gitu. Pasti ya saya sudah doa, betul enggak? Terus hari ketika saya berdoa, Tuhan batal lo mari Tuhan, ada berita gitu enggak? Ada berita yang perangnya gini batal lo. Mas gitu saya mikir lagi. Wis gini ya, wis lah. Kalau memang waktunya pulang ya enggak apa-apa gitu kan. Wong orang seberang itu kalau dia pulang di Mekah itu lebih seneng kok. Bukan berarti saya ikut-ikut, enggak. Kalau Tuhan ngomong waktunya pulang, berarti kan saya ya pulang gitu loh. Ya tapi orang-orang kadang-kadang kalau waktunya pulang, oh enggak mau, orang-orang yang kaya-kaya itu masih, oh uangku banyak, aku enggak mau pulang dulu, kan gitu. Tapi itu akhirnya saya berdoa, tiba-tiba saya merasa damai sejahtera, akhirnya saya berangkat. Cuma saya pesen sama anak saya yang kecil ini loh ya, nomor rekening mami itu ini, betul enggak? Nomor SDB-nya mami itu ini, gitu, betul ya? Pastilah, ibu-ibu itu mungkin lebih rumit kalau mau pergi, betul enggak? Kalau bapak-bapak oke pergi, gitu. Kalau ibu-ibu masih nyiapkan apa, pasti gitu. Ya, sebagai ibu itu harus penolong ya, harus lebih bekerja keras lagi gitu. Akhirnya kita pergi sampai ke sana. Sampai ke sana itu waktu itu kita makan, di-delay, berangkat tuh sudah delay. Waduh, semoga batal. Saya ingat lagi. Delaynya itu soalnya apa delaynya saudara? Harusnya berangkat itu sudah jam 1 pagi, tapi masih ditunda lagi jam 6 pagi. Walah, wis sudah turnya ini saya pokoknya waktu itu sudah enggak kepingin ikut tur loh, gara-gara anak saya sama didaftarkan, sudah bayar enggak boleh kembali. Waktu ditagih pun krusnya harusnya 16.000, saya ditagih 17.000. Itu wis saya komplain. Hotelnya katanya bintang 5, ternyata tak cek di Google itu bintang 3. Saya bilang bisa ngecek saudara, makanya kita harus belajar itu loh. Jadi ibu-ibu walaupun ini enggak boleh gaptek. Ya. Mungkin ibu itu lebih pinter, bu itu pinter, saya sering dibikinkan flyer, saya enggak bisa bikin. Jadi akhirnya saya cek akhirnya, waduh ini sudah delay lagi. Saya ngomong lagi, ini sudah delay kenapa, berangkat enggak? Soalnya saya tadi dengar bahwa ada pesawat yang dari ibu-ibu itu, kenapa bu kok di sini sambil sedih gitu lah, iya saya tadi itu pesawat wis montang-manting katanya bilang gitu. Waduh kenapa bu, angin badai. Tadi turbulens katanya, orangnya itu dari naik haji. Tak tanya ibu naik haji berapa? 200 juta, kaget saya loh. Saya cuma seket, bisa 4 kali, ngeri saudara. Kita ini luar biasa loh ya, anak-anak Tuhan ini enggak mau korupsi terlalu banyak, betul enggak? 50 itu korupsi sebetulnya. Barusan ini orangnya Mahanaim itu berangkat cuma 1.700, betul enggak? Itu sudah sampai 50 juta. Ini 200 juta saya kaget. Terus bu kenapa kok enggak pulang? Saya bilang gitu. Ya itu loh, bagasi saya overload. Saya disuruh bayar 1 koper itu kalau enggak salah 30 juta uang sini. Nah ini ya apa, sudah digrek kartu saya. Kaget saya. Loh, kok cek gampangnya ya ibu ini. Naik haji gitu aja sampai ratusan juta ya. Betul enggak? Terus saya tanya lagi, ibunya kerja apa? Saya tertarik kok, kerja apa? Saya jual toko baju. Loh, waduh, toko baju apa bu? Baju muslim, saya punya toko itu 17 toko. Sebelum berangkat 17 toko itu kebakar semua. Wah, kaget saya tambah. Lah ibu lah kok tokonya kebakar kok keberangkat ya, saya ngomong gitu. Waduh berarti imannya dia lebih besar dari aku ya, mikir gitu ya. Ya enggak, saya pikir, terus bapaknya kerja apa bu? Bapaknya permen tahu, saya mikir, oh maklum, berarti 17 toko kebakar enggak usah dipikir, betul enggak? Nanti kan dapat lagi ya toh. Jadi akhirnya saya terus bilang gini, sudah bu, cepet komplain aja, soalnya saya tetap kasihan, komplain aja sekarang bu. Jangan mau ini disuruh bayar 30 juta, malah saya ajari, padahal duitnya dia mungkin lebih banyak ya, 200 juta aja enggak mikir. Terus akhirnya dia komplain ke situ. Komplain bu harus dapat, kalau enggak barang bagasi itu ambil aja. Gitu loh maksud saya, ambil orang penerbangan ya, kembalikan uangnya, saya beli di sini, betul enggak? Bayangkan kalau mungkin yang dibeli itu apa? Kurma, betul enggak? Kurma itu berat ya toh. Tapi orang Indonesia kan enggak suka toh kurma ya. Enggak semua. Ya toh.
Kurma cuma ada. Saya beli sih, kurma di Israel itu juga enggak murah, saudara. Satu kotak itu kalau nggak salah $40. $40 itu US. Tak hitung sama saya, aku ingat 17.000 ya, waktu bayar sekali mahal, tak hitung. Waduh, satu kotak 17 kali 45, 600.000 sudah. Tak tawar sama saya, waktu beli itu. Iya, ternyata nawar, ibu-ibu harus nawar. Enggak wes, 103 lek mau gitu. Berarti kan 30 masih ya toh. 103, akhirnya malah di tempat lain 105 loh saudara. Waduh, berarti saya pertama izin mau nawar ya, dilihat no pendetaku. Bujun, beliau gitu. Piro ini. Saya enggak suka kurma masalahnya, ya enggak pernah makan kurma. Dan dikasih itu, adik saya kalau datang dari US dibawa no kurma, di kulkas enggak ada yang makan, mbak saya enggak mau. Masuk saya beli gitu. Terus akhirnya ya katanya kalau ke Israel kita harus menabur. Oke lah, menabur, kalau kita menabur untuk Tuhan, Israel itu kan artinya Tuhan ya, jadi kita harus memberi gitu. Dalam hati saya kalau memberi, saya enggak mau memberi ke orang Arab mestinya. Loh ya soalnya kadang-kadang ke orang Indonesia kan kadang-kadang mikir, oh orang Arab itu luar biasa. Padahal kalau di sana saudara, super haleluya. Ya toh? Oke tak kasih. Akhirnya apa? Dikasih uang pun masih kurang begitu. Jadi mereka itu kayaknya apa ya memang perlu dididik lah mereka, mungkin perlu diproses sama Tuhan. Ya kita harus tetap berdoa karena kita ini bangsa yang dicangkokkan. Ya toh, Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat kekasih Tuhan. Mungkin mereka ada waktunya bertobat. Di sana kalau situasi begini nih, perang itu lempar-lemparan apa itu namanya rudal. Itu roket gitu, itu kayak di udara itu kelihatan gitu loh di sana itu. Jadi saya dipanggil sama, saya ini keluar jalan-jalan, enggak mau saya kalau di dalam terus restoran saya lihat terus ketemu orang Israel asli. Are you from Indonesia? Yes, I'm Indonesia. Tapi mukamu kok beda, kata Indonesianya kok beda ya. Indonesia macam-macam, suku bangsanya banyak. Gitu. Dia bilang, kamu tahu itu apa yang di atas? Itu rudal katanya. Oh, terus dia nunjukin itu malaikat Tuhan. Jadi gambarnya malaikat Tuhan itu banyak saudara di sana. Sore-sore itu malaikat Tuhan itu ya kayak gambarnya cuma kayak apa ya orang kalau guru sekolah minggu gambar itu loh. Cuma bulat kepala terus gini. Seperti itu tuh kalau di udara itu. Jadi rame di Israel tuh kayak gitu itu. Jadi perang itu saya mikir loh. Ya mikir perang tak pikir gerantanya di situ, kita di sini. Enggak, masih jauh. Jadi waktu kita ke Israel itu aman, malah banyak yang ngomong kali ini tuh pergi itu justru enak daripada ngantri-ngantri ya atau kita enggak ngantri kok masuk ke tempatnya manapun sampai masuk kemana ke tembok ratapan banyak orang yang nangis-nangis di situ itu salah kita kalau ke tembok ratapan kita jangan menangis di tembok itu sudah ada Tuhan Yesus betul enggak tapi seluruh negara itu masih menangis di tembok itu, saya lihat nangis tembok itu sampai dilus-lus gitu, saya mikir, oh salah, perempuan toh, mungkin tepatnya laki enggak. Kalau saya tadi dikasih waktu itu cuma 10 menit doa di situ, oh saya paling lama, ternyata saya paling ketinggalan. Oh sudah biasa doa, jadi saya dipanggil-panggil, dicari, grupnya kurang satu, saya yang hilang ya itu, saya lama di situ. Karena saya ambil perhatikan kok orang sampai nangis-nangis gitu ya, ngapain gitu loh. Kita itu bisa nangis di rumah sama Tuhan, betul enggak? Justru yang tertutup itu Tuhan malah hadir, betul ya? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Terus banyak sekarang orang Kristen itu yang alami mental block. Sekarang ini banyak yang alami mental block. Ya seperti itu loh, bapaknya yang dulu mungkin pemabuk, anaknya, wes bapakku gitu aku ngelihat ngikutin, betul enggak? Tanpa sadar memang iblis itu menuntut kita. Jadi apa ya, makanya banyak orang yang kayak anaknya, bapaknya tentara, suka mukul-mukul anaknya, akhirnya melahirkan anak yang mukul-mukul istrinya. Atau yang peristiwa mungkin yang diviralkan sekarang itu pasti ada jiwanya yang terluka. Jadi ada yang jiwanya sakit. Masa ada pendeta khotbah nanti pulangnya mukulin istri. Haleluya kan. Jadi memang enggak mudah, firman yang saya sampaikan itu juga untuk saya. Makanya kalau saya menyampaikan apa itu,
yang nyata gitu. Nyata yang kita alami. Kenapa? Karena Tuhan kita itu sangat nyata. Tuhan kita itu luar biasa dahsyat. Ya toh, saya ngalami sejak pandemi itu Tuhan itu enggak pernah meninggalkan saya. Saya enggak mau pandemi terus tinggal di rumah terus, itu saya enggak bisa gitu loh. Waktu itu saya kan enggak vaksin waktu itu. Saya cuma, Tuhan, aku ini enggak vaksin, keluargaku sakit semua, bagaimana? Tuhan bilang apa? Perjamuan suci tiap hari. Jadi saya tiap hari perjamuan suci. Sambil gitu saya bisnis gitu loh, cari dagangan opo sekarang yang bisa dikerjain. Akhirnya saya mendatangkan barang ya kayak seperti masker ya, terus tensi, jadi kayak alat-alatnya ngukur suhu itu oksi ya, oximeter itu. Jadi saya datangkan dari Jakarta pertama. Lu kok laris ya? Saya rusak harganya. Jadi orang-orang itu nakal loh. Orang dunia itu kan nakal. Waktu itu harganya mungkin sempat 350.000 satu oksi itu kalau nggak salah. Langsung saya datangkan, saya hancurkan harganya. Sampai 150 sampai 75.000. Karena misi saya itu memang menolong. Jadi kita ini kalau sudah ditolong Tuhan, ingat ya di sini, kalau sudah ditolong Tuhan, tolong orang lain. Jadi waktu itu saya saya datangkan anak, saya tak kerahkan semua, kamu harus jual ini, jual ini. Wah, akhirnya penjualan kita loh, untungnya sedikit. Tapi paling jelek itu sampai bisa 50 juta loh satu hari. Padahal kita untung sedikit, penjualannya itu luar biasa. Sampai kelempar ke luar pulau, ya toh. Terus akhirnya kurang apa lagi, masker tak import sama saya. Sampai terakhir yang sampai anak ngimport dari luar negeri akhirnya kita, kayak oximeter. Saya kan enggak punya izin apotek, itu harus yang punya apotek. Tapi Tuhan kasih tahu saya, kayak saya dibisi, ayo cepat hubungi ke menteri gitu. Saya jadi sempat hubungan sama Pak Menteri waktu itu, keren ya. Waktu pandemi saya ngubungi Pak Menteri. Jadi tak hubungi Pak Menteri itu, gimana Pak, saya pokoknya mau mendatangkan ini, menolong rakyat ini loh. Kan kalau sakit semua kan harus ditolong, saya bilang gitu. Akhirnya saya dapat izin. Akhirnya barang saya waktu itu ditahan, sempat ditahan karena saya bukan apotek itu. Yang izin khusus harusnya apotek yang boleh. Akhirnya ditahan, tapi saya pakai kuasa sambil saya pergi ngubungi menteri itu, akhirnya barang lolos semua. Tuhan itu luar biasa saudara. Makanya apa yang enggak mungkin itu kalau sama Tuhan itu jadi mungkin. Makanya kita harus bangkit. Apalagi punya gembala seperti Ibu Gembala ini ya, luar biasa loh Bapak Ibu Gembalanya. Kalau main musik itu luar biasa, betul enggak? Ya terus di sini tadi tuh hadirat Tuhan juga luar biasa. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan jangan yang biasa-biasa, kita harus luar biasa. Jadi kita enggak boleh punya mental block. Aku kerja enggak maju-maju. Stop punya pikiran itu. Tanya Tuhan, aku bagaimana ya, aku harus maju. Kerja sama orang, ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Jadi umpama gini, bosnya jual apa ya contohnya, yang sepele apa? Nah, bosnya jual HP pulsa, belajar, ambil dari online, beli, dijual, belajar pertama dari kecil. Karena kalau kita enggak mengubah paradigma kita, ini zamannya sudah beda loh ini. Anak-anak Tuhan tidak boleh kalah, betul enggak? Kita harus tanya Tuhan, minta hikmat. Loh iya, enggak apa-apa, beli online. Anak saya semua saya ajari kerja. Anak saya, Mami enggak bisa, harus bisa. Enggak bisa jadi translator. Oh saya paksa anak saya, kamu harus. Mami ini orang enggak bisa kok dipaksa, harus belajar. Akhirnya anak saya sekarang bukan sombong ya, dipanggil kemana-mana sampai ke Jakarta Pak. Ya, sampai dia bisa transitin David Hogan. David Hogan itu kan dari Amerika ya, dia itu kalau datangkan ke sini kan mahal gitu. Jadi dia itu boleh kayak yang apapun bahasanya mungkin ngewes, dia itu bisa gitu loh. Tuhan itu luar biasa. Makanya anak-anak mumpung masih kecil kita ajari, kita paksa. Katanya anak-anak saya suka maksa. Loh, saya muka maksa hal-hal yang bagus untuk membangkitkan. Kadang kan orang ini punya mental block. Wis, enggak bisa aku. Waduh, paling aku kalau sudah ketahuan orang ngomong enggak bisa, pasti orangnya tak kejar. Kamu pasti bisa.
Kamu pinter kok orangnya. Ya toh, kamu hebat kok. Lah saya kalau ke salon Shinjuku itu kan terkenal lumayan ya. Ada satu laki-laki itu. Saya enggak bisa ngebloci. Kamu bisa, kamu tak ajari. Jadi saya ke salon malah ngajari ngeblo saya. Loh, akhirnya apa? Orang ini jadi pinter suatu ketika. Saya ke salon rame, saya enggak dilayani sama dia. Saya sampai mikir gini, Arek ini sombong ya, dulu tak ajari. Dulu tak ajari. Sekarang saya enggak diajari, enggak mau ngelayani saya karena sudah rame. Bulu-buluannya sudah bagus lagi. Enggak, ini saya ngeblu sendiri kok sekarang. Dulu itu. Bulu-buluannya dia tuh jadi bagus. Tapi enggak tahu saya ini suka ngerubah orang. Terus ada orang laki-laki, kalau di salon kan agak seperti perempuan gitu gemulai. Agak bencong ya. Saya langsung ngomong sama dia, kamu ini laki-laki itu ganteng sekali loh, saya ngomong gitu. Apanya yang ganteng Bu? Loh, kamu kalau jadi laki-laki ini ganteng, jadi perempuan tuh udah enak, saya ngomong gitu. Betul enggak? Betul enggak, jadi perempuan tuh lebih ruwet tuh, enak jadi laki. Loh ya, kerjaan rumah tangga itu kelihatannya sepele, tapi sangat menyita waktu. Saya lebih baik bekerja daripada saya sebetulnya di dapur. Ya, karena dari muda saya lebih senang bekerja. Jadi makanya kita harus merubah paradigma saya. Tapi bagaimana kita sebagai istri, juga sebagai pelayan Tuhan ya harus melakukan semuanya. Ya, makanya kita harus merubah paradigma kita. Kita ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak boleh punya mental block. Kalau sudah mental block, waduh susah, mau maju susah. Mumpung masih muda gini banyak kesempatan. Jangan berdiam, ayo kita bantu Pak Jever gitu ya. Jualan apa, terus untungnya kasih ke gereja. Saya begitu loh dulu. Jadi harus belajar, ayo kita jualan apa. Nanti didoain, kan pasti didoain, jemaatnya pasti didoain gembalanya. Pasti berhasil, oh kita kasih, betul enggak? Jadi kita ini seneng toh, Tuhan itu nyata, nanti semakin nyata. Jadi pelayanan itu enggak seperti liturgi, tapi nyata. Saya juga ngajari jemaat-jemaat saya untuk jualan. Yang enggak punya kerja, tak ajari suruh kerja apa, gitu saya orangnya. Ya toh, jadi mulai kita aktif. Karena ini masa yang akan datang, mungkin orang lain sulit, kita dibedakan sama Tuhan. Percaya karena apa? Tuhan sudah janji, Tuhan akan membedakan anak-anaknya yang luar biasa. Tuhan akan membuat sesuatu yang mustahil itu jadi mungkin. Jadi Tuhan sudah berjanji tahun ini, apapun yang dilihat orang, oh takut sekarang ini. Ekonominya bagaimana? Memang saudara, sekarang ini restoran-restoran itu tidak seperti yang lalu, berkurang. Perusahaan-perusahaan juga omsetnya kurang. Tapi saya puji Tuhan, omset saya rame. Makanya ayo kita semangat, kita perkatakan. Mulai muda gini belajar. Jangan terus apa yang anak-anak muda main HP terus, jangan. Main game, rugi. Karena hidupmu ini hanya sementara loh, cepet loh waktunya. Saya aja enggak terasa sudah mau 60. Rasanya baru saja 30 saya. Cepet. Berarti kalau ditanya orang berapa? 30 kali 2. Betul enggak? Jadi kita ini harus punya mental yang semangat. Karena Tuhan itu semangat tuh. Coba bayangkan waktu saya ke Israel ya. Tuhan itu suka jalan dari Galilea dulu ya. Galilea kemana gitu enggak? Ya toh. Terus kemana Tuhan jalan, tak bayang waduh jalan ke padang gurun kayak gini. Sekarang kita naik mobilnya sambatan, betul enggak? Naik bis kepanasan. Kalau di sana kan panasnya itu luar biasa kemarin itu saya pergi. Sampai 43 derajat mungkin. Jadi kita ibadah itu di ruang terbuka, panas sekali juga. Tapi ya harus berusaha kita pakai topi atau apa. Lah bayangkan Tuhan Yesus itu jalan kaki, betul enggak? Terus bisa bayangkan sepatunya Tuhan tuh kayaknya dulu dari karet ya. Kita enak pakai sepatu cat ya. Dulu kan ada sepatu cat. Anak-anak sekarang ini anak-anak paling enak. Tapi hati-hati, 10 tahun kita harus berpikir 10 tahun ke depan. Kita harus mempersiapkan diri kita 10 tahun ke depan. Ibu-ibu jangan bilang yang sudah umur 50 sekarang ini bisa sampai 80 loh. Saya mendoakan orang beberapa kali umur 80.
Dan saat-saat ini waktunya kita ini berpikir 10 tahun ke depan. Jadi 10 tahun ke depan ini bagaimana dunia ini. Sudah ada AI, pasti banyak PHK, betul enggak? Pasti banyak kesulitan-kesulitan ekonomi. Apalagi kalau dengerin YouTube-nya Pak Dauton itu saya enggak seneng dengerin. Karena itu melemahkan iman. Ya toh? Jangan dengerin YouTube-YouTube yang membuat waduh gitu. Ya saya akhir-akhir ini juga dengerin sih perang Israel karena saya tergoda untuk mendoakan. Karena apa? Saya pikir waduh kalau bangsa ini bangsanya Tuhan, tapi kalau Israel sampai perang serius, saya enggak tahu YouTube itu serius apa enggak. Tapi kan tiap hari katanya ada babar rudal, ada ini. Ya, tapi saya enggak tahu kenyataannya itu hari seru tapi di sana enggak ada apa-apa. Bingung jadi saya doa aja sama Tuhan. Kalau memang sampai terjadi perang dan bangsa Israel teriak, Tuhan tolong aku. Mereka bertobat, Tuhan datang Bukit Sion, kita berangkat semua loh. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu sekarang ini. Kita harus semangat cari Tuhan. Yang ibu-ibu pendoa, yang umurnya mungkin sudah 50-60 ke atas, doakan gereja ini. Dukung Bapak Gembala, Ibu Gembala. Supaya lebih bangkit lagi, ajak jiwa-jiwa datang memenuhi tempat ini. Kita tidak boleh egois diri kita sendiri, tapi kita harus ajak tetangga-tetangga kita. Betul enggak? Ya supaya mereka kenal Tuhan. Anak-anak yang muda, ayo doakan orang tuamu juga supaya mereka tidak menanggung beban terlalu berat. Ya, jangan nakal terutama yang anak-anak muda. Tapi cari Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, bangkitkan rohnya untuk membaca firman setiap hari. Karena kedatangan Tuhan menurut saya sih sudah generasi ini. Tidak mungkin generasinya mungkin yang akan datang, tidak mungkin. Pasti generasi ini. Kalau mungkin Tuhan datang mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Ya generasi kita kan. Ya toh. Kalau mungkin yang masih anak-anak ya sudah mulai bangkit. Anak-anak juga sekarang harus belajar. Mulai umur 0 sampai 7 harus dicekoki firman, betul enggak ya? Karena itu penting. Nanti sampai 12 tahun anak itu sudah mulai pikirannya lain lagi. Jadi selama di bawah 12 tahun yang punya anak-anak itu harus dikasih firman yang kuat karena itu dasar. Dan dididik supaya mereka itu sama Tuhan itu intensif sama Tuhan. Serius sama Tuhan itu sangat penting. Karena anak-anak sekarang yang generasi X ini sudah lumayan parah. Mungkin kita anak-anak Tuhan enggak ini, tapi di dunia luar saya sampai kaget loh. Kalau saya bicara sama perawat-perawat, dokter-dokter yang di rumah sakit kecil itu bilang apa? Umur 10 tahun dia sudah melakukan seks. Bayangkan, 10 tahun. Ya toh. Memang iblis itu mulai bekerja untuk anak-anak yang ini. Jadi 10 sampai anak SD itu loh sudah melakukan, bayangkan. Apa ngeri enggak? Itu yang mereka yang dokternya aja sampai bilang apa? Saya ngeri loh Bu, melihat anak-anak zaman sekarang ini. Sampai saya enggak bisa bayangkan 10 tahun mereka sudah melakukan itu karena belajar kelompok. Jadi yang punya anak wanita atau cucunya diawasin, dikasih pengertian. Jangan belajar kelompok dengan sama-sama laki-laki. Apalagi kadang-kadang mama enggak ada belajar kelompok di kamar enak AC-nya dingin, bahaya. Jadi kita ini harus enggak menutup kemungkinan anak laki ya, anak perempuan. Kalau ada apa-apa kan bahaya, betul enggak? Satu jatuh dalam dosa, kita sudah gagal mendidik anak-anak kita. Jadi zamannya sekarang sudah sangat mengerikan. Kita harus serius. Tuhan jaga anak-anak kita, betul enggak? Dan kita sebagai orang tua juga mulai harus serius lagi sama Tuhan karena semua orang sudah lelah. Wis kamu Tuhan datang. Mana enggak datang-datang dari aku muda sampai tua ini. Betul enggak? Banyak yang begitu. Saya juga banyak pelayanan ke orang-orang yang sudah vaksin-vaksin. Banyak ini sekarang yang sakit kanker. Di jemaat saya sudah ada 4 orang. Jadi vaksin yang sudah vaksin dikebaskan aja. Supaya itu yang masuk ke darah itu lepas gitu karena kuasa darah Yesus yang bisa melepaskan. Karena itu bahaya sih. Tubuh kita ini kan bait Allah, itu memang mereka membuat sesuatu yang kita ini takut semuanya. Ini sudah ada berita-berita lagi virus Mipok ya. Mipok katanya sudah masuk ke
Indonesia satu katanya. Tapi kita enggak usah takut. Ayo perjamuan suci karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menjaga kita, melindungi kita. Ya, yuk kita dengan semangat mencari Tuhan, jangan tinggalkan saat-saat yang sekarang, cari Tuhan dengan serius. Kita mau membaca firman, kita berdoa, kita terus bangkitkan roh kita bersama Tuhan dan tetap menjalankan apa pekerjaan Tuhan dengan serius karena Tuhan kita, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Dan kita harus mematikan kedagingan kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati.